Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai klien yang memiliki kebiasaan yang kurang baik ya, yaitu judi online. Di sini saya sudah bersama klien yang berinisial AK ya. Di sini saya sedikit banyaknya akan menanyai tentang apa isi itu judi online ya. Silakan disimak. Oke, baik, di sini mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait kebiasaan-kebiasaan itu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, sudah berapa lama Anda bermain atau menaungi judi online tersebut? Jujur ya Kak ya, saya bermain itu awalnya coba-coba dari sekitar 2 tahun yang lalu Kak. 2 tahun yang lalu berarti di tahun 2021 ya? 2021. Betul. Itu di tahun 2021 awalnya? Awalnya sih saya coba-coba karena ngelihat temen kayaknya sih enak. Iya. Dengan modal yang misalkan cuma 50.000 bisa dapat 1 juta. Oh, seperti itu. Iya Pak. Oh, jadi sebenarnya awalnya itu Anda cuma melihat teman, berarti dalam tanda kutip di lingkungan Anda ada mungkin ya oknum-oknum yang sering atau bermain gitu judi online tersebut. Banyak sih Kak. Salah satunya hampir teman dekat saya juga. Jadi gini Kak, kalau misalkan kita daftar judi slot online, nomor kita tuh kelacak sama dia. Jadi nomor kita tuh diiming-imingi hadiah. Itu sih Kak, jadi banyaknya di lingkungan saya pada lama itu karena gitu Kak. Oh, mungkin itu bisa dibilang kayak pemasaran mereka ya gitu, dengan menggunakan media online seperti media-media WhatsApp seperti itu ya. Iya, berarti di WhatsApp. mengirimkan link Iya. atau dan lain-lain ya, yang membuat kita itu tertarik ya dia dengan kata-kata bahwa dengan daftar dan ikut bermain gitu, Iya. itu bisa mendapatkan banyak keuntungan ya. Iya. Ya, mungkin. Nah, itu sebenarnya memang sebenarnya kalau memang misalkan sudah termasuk ke dunianya ya, saya juga nggak terlalu tahu gitu tentang itu, tapi cuma kayaknya mungkin itu, apakah Anda merasa bahwa itu kesalahan atau memang Anda tidak merasa salah sama sekali? Jujur ya Kak, kalau awalnya tuh saya merasa tergoda dan gak ada sedikit pun rasa bersalah kan. Saya rasa itu hanya sebuah permainan. Tapi kok semakin hari, semakin lama itu saya ngerasa kecenderungan bermain itu Kak. Jadi kayak ketergantungan lah. Kalau kita gak main tuh kayak hampir dibilang pecandu ya Kak ya. Oh iya. Saya mulai beberapa bulan ini sudah bisa berhenti bermain karena ya emang awalnya yang enak itu cuma awalnya kan. Nah, kalau di akhir saya kayak kalah habis semuanya kan, habis segala-galanya kan. Waktu saya kerja jadi nggak fokus, utang di mana-mana. Oh, sebelumnya berarti Anda sudah bekerja ya? Iya, alhamdulillah saya sudah bekerja. Ya mungkin sepengetahuan saya yang sering lihat di internet dan lain-lain, pasti yang Anda juga pernah lihat gitu, bahwa tentang masalah judi online itu sempat jadi viral. Iya. Karena ada satu oknum atau streamer yang mempromosikan itu. Mungkin sebenarnya walaupun sebelum dipromosikan oleh streamer tersebut mungkin sudah banyak ya. Iya. Karena memang sebelum itu saya juga dengar dari lingkungan saya sendiri gitu, banyak yang memainkan itu gitu ya. Mungkin apalagi sekarang kan Anda sudah bekerja ya, mungkin ditambah Anda juga seorang laki-laki ya, maksudnya mungkin yang suatu saat di mana nanti Anda akan entah memimpin keluarga kecil atau keluarga besar Anda. Nah, seperti yang tadi Anda katakan, mungkin ada ya rasa penyesalan, tetapi rasa penyesalan itu di akhir. Ya memang yang namanya judi itu bisa dibilang candu, benar yang seperti Anda katakan,
yang dimana ketika kita mengalami kekalahan, apalagi kalau misalkan kita berada di lingkungan yang banyak gitu atau beberapa mungkin yang sering suka bermain ya, mungkin itu membuat Anda adrenalin Anda terpacu gitu dengan hal seperti itu. Contohnya Anda bermain di bawah dulu, maksudnya ibaratkan di 50.000 gitu, Anda bermain dengan bertaruh di angka 50.000 gitu, itu tuh Anda tidak dapat apa-apa. Nah di situ tuh sebenarnya mungkin kayak merasa terpacu adrenalinnya supaya Anda bermain lagi mungkin. Iya kan. Jadi jatuhnya begini sih ya Kak. Suatu hari saya nggak main, tapi karena si overall saya itu pada yang banyak yang main, jadi saya seolah-olah panas. Saya lakukan berbagai cara biar supaya saya bisa depok Kak. Ya dengan berharap saya dapat kemenangan besar Kak. JP, jackpot gitu. Biasanya itu yang Anda lakukan kalau memang misalkan di posisi Anda memang lagi tidak punya uang, itu biasanya Anda nyari pinjaman kah atau gimana? Iya Kak, untuk itu saya sering kalau itu bertahan di pinjol di teman-teman pinjol ya. Jadi gitu sih Kak, itu tuh karena judi online itu tuh jadi nggak teratur Kak, utang di mana-mana yang tadi saya sebutkan tadi. Oh iya benar sih pasti itu. Memang awalnya kayak kita tuh kayak dikasih menang terus Kak Untuk awalnya. Jadi ya seakan-akan kita tergoda dengan itu Kak. Oh seperti itu ya, berarti Iya. memang mungkin ya dari dianya memang sudah ada kan, karena itu online ya, Iya. jadi di handphone, jadi itu kayaknya ada yang setting ya, gitu ya. Itu tuh di setting biar Anda yang mungkin untuk pertama kalinya dikasih menang terus, dan yang membuat Anda saya ini dengan bermain di 50.000 saya dapat ibaratkan 1 juta. Iya. Ibaratkan. Iya. Nah mungkin untuk kedepannya, ke beberapa hari ke depan atau seterusnya, Anda mungkin berpikir dengan bermain lebih atau di atas 50.000 itu Anda akan mendapatkan Jackpot yang lebih besar yang ya, lebih Kak, besar ya, Iya. seperti itu Emang mungkin. saya pernah berpikiran seperti itu Kak. Jadi saya sehari kadang-kadang bisa habis 500.000 Kak. 500.000. Saking saya pengen jackpot besar. Mohon maaf nih sebelumnya, kalau boleh tahu apakah penghasilan Anda dalam sehari itu sampai dengan 500.000? Jauh Kak. Tidak ya, apalagi Tidak, jauh. kalau misalkan posisi Anda tidak satu hari itu tidak ibaratnya nggak nyampe sampai 500.000, sementara Anda satu hari aja main hampir 500.000. Iya. Sebenarnya dari situ aja sudah terlihat dan sudah terbayang mungkin ya dengan logika bagaimana di situ banyak banget kerugian yang Anda dapatkan, terutamanya ya yang seperti Anda bilang bahwa semuanya hilang, semuanya ludes lah bahasa kasarnya itu. Jadi Anda sudah kesulitan untuk berhenti mungkin ya kalau untuk sekarang, karena yang namanya judi itu candu. Selagi kita berada di lingkungan atau mungkin enggak, walaupun lingkungan kita udah membaik, tetap saja yang namanya rasa penasaran kita itu di hati kita pasti selalu muncul yang membuat kita itu ingin terus bermain, coba gitu kan. Itu tuh sebenarnya kan di handphone ya judi online. Tapi sebelum judi online itu apakah Anda pernah melakukan Judi di offline bermain gitu Kak? bertaruh gitu? Enggak sih Kak. Kalau judi offline itu kan kita harus ke tempatnya langsung atau gimana. Sebenarnya kayak kita ke kasino lah kalau apa gitu. Kalau judi online kan kita cuman Di rumah alat ya? tempurnya tuh HP sama Di kuota handphone Kak. sama kuota. Iya, jadi pertama gampang diakses Kak. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, gampang diakses Kak. Oh iya, maksudnya yang saya maksud itu Ya. contohnya seperti ini, maksudnya kan Anda sekarang kan itu aja udah masuk ke dunia perjudian gitu bahasa kasarnya ya, berarti walaupun itu di online yang seperti yang kita sadari gitu, kalau orang tua atau bahkan keluarga kita itu nggak tahu bahwa kita itu bermain judi karena memang tidak terlihat ya, karena orang tua pasti mikirnya cuma hanya bermain HP dan
menonton video dan lain-lain lah gitu pasti kan. Nah, yang saya maksud itu sebelumnya, sebelum Anda masuk ke dunia judi online itu, sebelumnya Anda pernah bermain nggak gitu? Maksudnya bukan bukan seperti Anda harus main judi, datang main kartu seperti itu, datang ke tempat, enggak. Maksudnya contohnya seperti ya simple lah, yang seperti kita tahu gitu, banyak pertandingan sepak bola yang membuat Anda ingin bertaruh gitu dengan teman Anda ketika tim kesayangan Anda bertemu dengan tim kesayangan teman Anda gitu ya. Apakah Anda pernah melakukan hal seperti itu? Nah kalau itu pernah sih Kak, tapi dalam hal sepak bola aja Bro. Jadi lebih ke ya namanya judi, jadi saya ngerasanya ya semoga aja, jadi banyak berharapnya sih Kak. Oh iya, sebenarnya kalau dilihat dari situ ya, ini mah menurut saya aja mungkin ya, kalau memang misalkan ada yang salah ya mohon maaf ya. Kalau menurut saya, kalau memang misalkan Anda pernah mencoba untuk bertaruh, Ya. walaupun itu memang hitungannya bertaruh hanya kita menonton sepak bola gitu, bertaruh dengan teman sendiri atau dengan siapapun itu, terus Anda berharap di situ bertaruh dengan nominal ya ibaratkan 50.000, 100.000 gitu, dan di situ Anda berharap menang. Sebenarnya dari situ juga sedikit banyaknya, apalagi kalau misalkan sering Anda lakukan seperti itu sudah terlihat bahwa Anda sebenarnya ada hasrat, ada dari hati itu sebenarnya pengen, dan apa ya, termakan atau tergoda, mungkin dia tergoda dengan yang namanya perjudian. Apalagi untuk sekarang yang seperti Anda bilang, gampang mengakses, yang penting modal handphone dan kuota mungkin sama uang ya, mungkin kalau misalkan itu ya. Jadi kalau menurut saya itu memang pasti membuat siapapun yang misalkan udah pernah mencoba bertaruh atau bertaruh sepak bola dan lain-lain, itu pasti ada sedikit banyaknya pasti sama harapannya, itu semuanya pasti sama. Mudah-mudahan benar. Pasti itu kan ya, pasti itu yang ada di pikiran mohon maaf itu penjudi gitu, yang sering bermain atau bertaruh mungkin ya. Pasti semuanya itu berpikiran mudah-mudahan menang, padahal setelah dilakukan ya belum tentu, bahkan bukan belum tentu, kadang memang benar-benar kalah gitu, sampai apapun benda-benda atau harta yang kita punya itu kadang mungkin dipertaruhkan. Iya Kak, saya pernah itu Kak menjual salah satu handphone saya demi untuk bisa deposit itu Kak, jadi untuk bisa main judi. Pernah menjual handphone Iya. demi bermain. Wow, memang apa ya, mungkin ya untuk saya pribadi mungkin ya, karena belum terlalu paham gitu yang itu mungkin, dan nggak mau juga merasakan gitu, itu sangat-sangat apa ya namanya, sangat-sangat mengagetkan gitu, sampai ibaratkan Anda menjual harta Anda. Maksudnya bisa dibilang kan handphone itu termasuk harta dan memang fasilitas yang kita punya untuk kita pakai ya. Sampai berani menjual ya, itu sebenarnya sudah jauh juga ya, berarti kalau misalkan sampai sebegitunya, saking penasaran ya, saking penasaran, dan akhirnya tetap hasilnya gitu-gitu aja dan tidak ada hasil sama sekali. Hasilnya nol Kak, nol besar, nol. Jadi awalnya tuh saya jual HP, kemudian kepinjol teman gitu Kak. Oh seperti itu. Tapi yang seperti yang sekarang Anda rasakan gitu, sebelum dan sesudah yang sekarang Anda bermain itu, apa yang Anda rasakan benar-benar Anda sesali gitu? Bukan berarti ya, mungkin saya paham, mungkin Anda menyesali ketika Anda kalah gitu. Tapi yang Anda sesali itu seperti yang tadi mungkin ya, kayak handphone ya. Banyak penyesalannya sih Kak. Penyesalannya tuh kayak hidup sekarang jadi waktu itu nggak teratur. Teratur maksudnya gimana? Iya, jadi di pikiran tuh mindsetnya tuh pengen depo, wah jam segini situs ini sedang gacor gitu Kak. Terus makan juga terganggu, tidur terganggu. Oh mungkin berarti itu mah yang namanya judi online ya, maksudnya kita juga berpikir, atau seperti yang udah kita tahu gampang diakses, jadi
mungkin pemikiran Anda setiap hari, setiap jam, dan setiap waktu itu Iya. mungkin berpikirannya pengen main terus dan Iya. berharap mendapatkan penghasilan dari situ. Iya, awalnya sih saya berharap mendapat penghasilan dari situ. Cuma setelah saya mengalami kekalahan yang cukup besar, jadi saya depo tuh bukan buat mendapatkan kemenangan besar, Kak. Niat saya tuh bermain lagi supaya modal awal tuh bisa balik lagi gitu loh, Kak. Oh, berarti Anda berharap ketika Anda mengeluarkan modal untuk bertaruh sebelumnya itu ketika Anda main selanjutnya Anda Mau- berharap bahwa modal tersebut bisa Sebelum- tertarik lagi. Iya, jadi Padahal modal. tetapi dengan nyatanya Nyatanya malah rugi besar, Kak. rugi besar. Iya. Mungkin itu ya, mungkin sistem yang mereka atau yang bandar-bandar tersebut lakukan gitu. Iya. Bahwa dimana kalau di awal kita memulai pendaftaran, memulai memainkan game situs-situs bertaruh di situ, maksudnya mungkin untuk awal-awal Anda dikasih menang terlebih dahulu Iya. ya, mungkin setelah itu dikasih kalah terus. Nah kan Anda dari awal itu dikasih menang ya, dikasih Iya. menang itu mungkin untuk bulan-bulan sebelumnya gitu ataupun sebulan Anda bermain itu Anda merasakan nggak kalau memang misalkan pengeluaran Anda, kalah Anda itu lebih besar dari menang atau lebih besar menang? Untuk di tahun pertama itu lebih besar menangnya, Kak. Di tahun pertama ya, Kak ya. Saya kan mulai bermain itu 2020. Jadi di tahun pertama tuh ya saya bisa ibaratnya bisa hura-hura, bisa belajar temen karena kemenangan judi online itu, Kak. Tapi di tahun kedua mungkin saya merasa belum puas, namanya juga manusia. Jadi pengennya tuh mudah-mudahan kita depo dengan sekian ratus ribu, jackpot yang kita dapatkan pun lebih besar. Jujur penyesalan tuh di tahun kedua, Kak. Di tahun kedua itu saya mulai nggak tahu lah arah hidup saya itu kayak gimana. Jadi karena memang kekalahan saya itu di tahun kedua itu lumayan cukup besar, Kak. Berarti untuk tahun pertama Anda merasakan kemenangan ya itu Iya. mungkin itu ya yang membuat Anda bahwa mungkin sampai tahun kedua itu Anda merasakan ingin bermain terus ya karena memang Anda pertamanya dikasih menang terlebih Iya. dahulu. Untuk tahun kedua baru Anda mulai merasakan yang namanya kekalahan dan Anda merasakan bahwa diri Anda itu atau hidup Anda itu udah nggak ada tujuan gitu Iya. kan. Iya, Kak. Tapi masih bekerja kan untuk di tahun kedua. Alhamdulillah masih bekerja, Kak. Alhamdulillahnya berarti maksudnya kan hitungannya masih punya pendapatan ya mungkin Iya. dari pendapatan itu penghasilan Anda itu selama bekerja itu Hanya sedikit banyaknya habis. ya, bukan sedikit banyaknya sih, Kak, tapi lebih tepatnya hanya cukup buat bayar utang, Kak. Oh Anda jadi sampai tahun kedua itu Anda memiliki utang? Ya, jadi untuk menutupi hutang saya itu dari gaji saya itu nggak cukup, Kak. Nah itu terus bagaimana yang Anda lakukan? Solusi saya jadi pinjol atau kesana kesini jual barang yang ada. Itu sih, Kak. Oh jadi jatuhnya kayak gali lubang tutup lubang ya? Iya, betul, Kak. Anda menggali lubang itu ibaratnya Anda berarti sedang bekerja mencari nafkah atau mencari uang Iya. atau mencari penghasilan dan setelah itu Anda menutup hutang-hutang yang bekas atau yang dari pinjaman pas bermain di judi tersebut. online itu, Kak. Iya, betul, Kak. Tapi kalau untuk sekarang gitu yang Anda rasakan sudah mulai habis, sudah mulai kurang rasa penasarannya atau sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih, cuma nggak kayak dulu, Kak. Kan dulu tuh hampir tiap hari. Paling sekarang kalau masih punya sisa saldo ya coba-coba, nggak begitu candu kayak kemarin-kemarin, Kak. Mungkin sebenarnya sampai saat ini pun mungkin masih ya, maksudnya dalam arti kata masih itu masih pernah mencoba gitu. Iya, Kalau pernah misalkan mencoba. memang mungkin ya kalau untuk sekarang pasti kebanyakan kan dari perusahaan juga yang namanya memberi gaji itu pasti ada yang rata-rata transfer sih kalau untuk sekarang ya. Jadi mungkin entah jadi itu untuk dari gajian itu tuh mungkin Anda menyisihkan untuk bermain ya ketika Anda maksudnya lagi pengen bermain ya gitu. Iya, jadi bisa Nah. nggak sesering dulu, Kak. Oke baik.
yang saya tangkap berarti dari yang Anda jelaskan ini, dari tadi saya pertanyakan juga, berarti total sudah 3 tahun, Hampir mau jalan 3 tahun Kak. hampir mau jalan 3 tahun, tapi Iya. Anda sampai sekarang masih berpikir ingin bermain. Sekarang sih udah nggak begitu kayak dulu Kak. Nah, Benar, dulu kan saya tuh gajian tuh lewat m-banking. Terus sekarang saya e-wallet dan m-banking udah saya hapuskan baik, berarti cara ya intinya. mungkin kalau untuk saran saya mungkin ya mungkin Anda dicoba ya, mungkin sekarang udah lebih baik lah gitu, ibaratkan faktor ekonomi Anda sendiri gitu, maksudnya kan dari segi sekarang udah jarang bermain ya, maksudnya kalau menurut saya mending daripada jarang mending sekalian jangan gitu. Ya. Mungkin dicoba eh, dengan kegiatan-kegiatan lain gitu, contohnya ibaratkan olahraga ataupun Anda ngapain gitu, melakukan hobi-hobi Anda yang lebih bermanfaat gitu daripada harus seperti itu. Ya. Mungkin yang seperti yang saya ingatkan lagi ya gitu, yang seperti Anda rasakan bahwa dengan masuk ke dunia itu Anda merasakan banyak kekurangan, banyak keburukan gitu yang Anda dapat, bukan kebaikan gitu, nggak ada bahkan kebaikan sama sekali yang saya tangkap gitu, semuanya itu keburukan sebenarnya, walaupun Anda pernah ngerasa menang dan itu tetap yang seperti kita tahu ya sebagai orang Islam bahwa itu tuh uangnya uang haram, mau Iya. gimana pun bentuknya, mau berapapun Hasilnya. nominalnya, tetap yang namanya haram kan, maksudnya tidak boleh masuk ke dalam perut kita gitu kan. Ya mungkin menurut mungkin pemikiran-pemikiran orang yang sudah berlarut-larut atau udah sering masuk ke dunia itu mungkin terbilang uang itu biasa aja ya, Iya. tapi kan berbeda dengan orang lain yang anti gitu atau tidak bermain sama sekali, mungkin akan merasa rugi gitu ketika masuk ke dunia tersebut. Nah mungkin itu saja mungkin yang bisa kita obrolkan. Mungkin saran saya ya untuk sekarang yang seperti tadi saya jelaskan, banyak-banyakin kegiatan yang Positif ya kayak. yang positif, maksudnya dari yang saya lihat sih kayaknya Anda mungkin bisa ya, dia masih bisa berubah gitu, soalnya kan dengan seperti ini juga Anda bisa mengeluarkan perasaan Anda, apa yang Anda rasakan tentang Anda bermain gitu ya, dengan seperti itu mungkin ya untuk kedepannya ya lebih baik lagi aja gitu, maksudnya kan kasihan kalau misalkan nanti Anda sudah berkeluarga gitu kan, takutnya nanti malah lebih parah. Ya, takutnya berlarut-larut ya Ya, kayak. soalnya kan walaupun ibaratkan nanti judi online udah nggak ada, kalau yang misalkan udah terbiasa judi mungkin apapun akan dijudikan. Iya, Contoh betul. yang adu ayam dan lain-lain itu pasti seperti itu. Makanya dari situ yang saya tetap ya stop judi untuk kebaikan dan kesehatan hidup kita sendiri. Maksudnya soalnya saat itu mahal. Betul. Itu aja. Mungkin itu aja. Terima kasih ya kepada kalian inisial AK. Terima kasih telah memberikan jawaban-jawaban yang sedikit banyak yang saya pahami, dan dari sini juga saya mendapatkan banyak pelajaran gitu, apa yang saya dapat tentang perjudian seperti ini. Mungkin cukup ini aja. Terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali atau bisa bertemu kembali di lain waktu. Ya, terima kasih.